semuanya, saya Chelsea dari kelas 10L. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai Peresword. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Peresword. Jadi secara sederhananya, Peresword ini merupakan lapisan tanah yang menutupi seluruh permukaan bumi dan berada di bagian paling atas dari litosfer. Seperti yang kita ketahui bahwa Peresword ini berbicara tentang tanah. Tanah ini merupakan susunan teratas yang terjadi karena adanya pelapukan batuan. Pelapukan batuan ini terjadi tidak serta-merta langsung berubah menjadi tanah, akan tetapi ia akan berubah menjadi lunak dan akan berubah komposisinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 faktor pembentuk tanah. Jadi teman-teman, dalam faktor pembentukan tanah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada iklim, yang kedua organisme, yang ketiga topografi atau relief, yang keempat ada waktu, dan yang kelima ada bahan hidup. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama, faktor iklim. Seperti yang kita ketahui teman-teman, dalam iklim terdapat 6 unsur. Akan tetapi, unsur-unsur iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah utama yakni cuma 2, yaitu suhu dan curah hujan. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa suhu dan curah hujan mempengaruhi faktor pembentukan tanah? Oke, mari kita bahas apa saja faktor pengaruh dari suhu dan curah hujan dalam pembentukan tanah. Yang pertama, suhu. Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Bila suhu tinggi, proses pelapukan akan berlangsung cepat sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Itulah sebabnya suhu ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan tanah. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Apabila pencucian tanah yang cepat dapat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi rendah. Itulah sebabnya curah hujan ini juga berpengaruh terhadap pembentukan tanah. Faktor yang berikut adalah faktor organisme. Jadi teman-teman, manusia, hewan, dan tumbuhan sangat berperan penting dalam faktor pembentukan tanah. Jadi dalam kasus efek yang disebabkan oleh vegetasi, telah diamati bahwa tanah yang ada di bawah pohon cenderung lebih asam dan mengandung lebih sedikit humus dibandingkan tanah yang ada di bawah rumput. Perbedaan ini terlihat karena perbedaan serasa yang dihasilkan oleh 2 jenis vegetasi yang berbeda. Begitupun juga dengan manusia. Manusia sangat berpengaruh terhadap faktor pembentukan tanah, baik dengan menghilangkan atau mengubur profil tanah selama pekerjaan konstruksi atau modifikasi bahan organik dengan pertanian atau irigasi. Sedangkan hewan dan mikroorganisme tanah juga mempengaruhi pembentukan tanah, karena aktivitas metabolisme dan fisiknya memengaruhi kandungan organik tanah dan teksturnya. Faktor yang ketiga adalah faktor topografi. Topografi merupakan salah satu faktor pembentuk tanah yang meliputi struktur geologi dari ketinggian di atas permukaan laut, konfigurasi, dan kemiringan lereng. Misalkan sebagai contoh, keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi yang pertama, tebal atau tipisnya lapisan tanah. Jadi teman-teman, daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit biasanya lapisan tanahnya lebih tipis karena tererosi, sedangkan daerah yang datar lapisan tanahnya tebal karena terjadi sedimentasi. Yang kedua, sistem drainase atau pengaliran. Daerah yang drainasenya jelek seperti sering tergenang akan menyebabkan tanahnya menjadi asam. Faktor yang keempat adalah faktor waktu. Jadi teman-teman, lamanya waktu dalam proses pembentukan tanah ini berbeda-beda. Misalkan, bahan induk vulkanik yang terlepas menjadi abu vulkanik itu membutuhkan waktu sekitar 100 tahun agar bisa menjadi tanah muda, dan membutuhkan 1000 sampai 10.000 tahun agar bisa berubah atau membentuk menjadi tanah dewasa. Itulah sebabnya waktu ini juga sangat mempengaruhi dalam proses pembentukan tanah. Faktor yang terakhir adalah bahan induk. Jadi teman-teman, dalam bahan induk ini kita kenal yang namanya batuan. Batuan ini dibagi menjadi 3, ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ketika batuan tersebut mengalami pelapukan, pasti batuan tersebut akan berubah menjadi tanah.
Akan tetapi teman-teman, seperti yang saya jelaskan pada awal video bahwa ketika batuan mengalami pelapukan, tidak serta-merta langsung berubah menjadi tanah, melainkan ia akan berubah menjadi lunak dan akan merubah komposisinya. Selanjutnya kita masuk dalam ciri-ciri tanah. Jadi teman-teman, komposisi tanah ini sangat beraneka ragam yang mengakibatkan tanah memiliki sifat fisika, sifat kimia, dan sifat biologi yang beragam. Adapun sifat-sifat dari tanah, yang pertama sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah ini berkaitan tentang tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, warna tanah, udara tanah, dan lengas tanah. Untuk tekstur tanah ini berkaitan dengan tingkat kekasaran dan kelembutan tanah. Biasanya cara membedakan tanah ini dengan cara diraba. Dengan begitu kita bisa membedakan tanah tersebut termasuk tanah kasar atau tanah lembut. Kalau tanah kasar berarti tanah tersebut termasuk tanah pasir. Sedangkan kalau tanah lembut itu merupakan tanah humus. Untuk struktur tanah ini berkaitan dengan cara pengikatan butir-butir tanah yang satu terhadap yang lain. Untuk konsistensi tanah ini merupakan sifat fisik tanah yang menyatakan besar kecilnya gaya kohesi dan adhesi dalam berbagai kelembapan. Kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antara spesies molekul yang sama, sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar spesies molekul yang berbeda. Jadi teman-teman, ketika tanah yang mudah hancur, itu artinya konsistensi tanah tersebut sangat rendah. Sedangkan ketika tanah yang tidak mudah hancur, artinya konsistensi tanah tersebut sangat kuat. Untuk lengas tanah ini berkaitan dengan tingkat kebasahan atau kelembapan tanah, yakni banyak sedikitnya air yang terikat secara absorptif pada permukaan butir-butir tanah. Absorptif ini merupakan daya serap, yang dimana ada dua jenis tanah yang mampu menyerap air dan ada yang tidak mampu menyerap air. Sedangkan udara tanah ini adalah udara yang beruang pori-pori tanah. Ini merupakan fase gas dalam sistem dispersi, fungsinya sebagai sumber O2, CO2, dan N2. O2 ini berfungsi untuk penafsaran akar, mikroorganisme, dan jasad atau hewan dalam tanah. Untuk CO2-nya berfungsi untuk dekomposisi dalam pelarutan tanah, sedangkan N2 sebagai suplai N tanah. Yang terakhir adalah warna tanah. Pada dasarnya, warna tanah tidak murni, melainkan campuran. Contoh, kelabu, coklat, karat. Warna tanah ini merupakan gabungan antara warna-warna dari komponen tanah, seperti oksida besi, merah, coklat, karat, humus, hitam, coklat, kuarsa, putih, dan lampung, kelabu, dan putih. Berikutnya, komponen penyusun tanah. Jadi teman-teman, komponen penyusun tanah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bahan mineral, yang kedua ada bahan organik, yang ketiga ada udara, dan yang keempat ada air. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama ada bahan mineral. Bahan mineral ini berasal dari pelapukan secara mekanis dan diteruskan oleh proses kimiawi yang pada akhirnya membentuk mineral pembentuk tanah yang terdiri atas mineral primer dan sekunder. Yang kedua ada bahan organik. Bahan organik ini berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengalami pelapukan. Yang ketiga udara. Udara yang terdapat dalam tanah tidak sama dengan yang terdapat pada atmosfer. Udara yang berada dalam tanah selalu tetap termasuk kelembapannya. Dan yang terakhir air. Air terdapat dalam pori-pori tanah dan dapat tertahan di dalamnya. Selanjutnya penjelasan mengenai profil tanah atau horizon tanah. Profil tanah atau horizon tanah ini merupakan lapisan tanah yang sejajar dengan permukaan tanah yang sifat fisik, kimia, dan biologinya itu berbeda dengan lapisan, baik itu lapisan atas atau lapisan yang paling bawah. Adapun bagian-bagian tanah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, horizon O.
Horizon ini dapat kita temukan pada tanah-tanah hutan yang belum terganggu. Pada lapisan ini terdapat banyak akar, tanaman, dan jasad tumbuhan dan hewan. Dan biasanya lapisan ini berwarna gelap dan kaya akan humus, dan lapisan ini merupakan lapisan permukaan. Yang kedua, horizon A. Horizon A ini merupakan horizon yang ada di bawah horizon O. Horizon ini terdiri atas campuran bahan organik dan bahan mineral. Horizon A merupakan horizon yang mengalami pencucian. Lapisan ini biasanya berwarna keabu-abuan dan lebih terlihat pucat. Lapisan yang ketiga adalah horizon E. Horizon ini terdiri atas lapisan bawah permukaan yang telah kehilangan sebagian besar kandungan mineralnya. Lapisan ini sering melekat pada horizon A atau menggantikan lapisan tersebut. Lapisan yang berikut adalah horizon B. Pada lapisan ini, partikel dan tanah liat yang tercuci dari horizon E akan terakumulasi. Hanya terdapat sedikit materi organik pada lapisan ini. Lapisan yang kelima adalah horizon C. Horizon ini tersusun atas bahan induk yang telah mengalami sedikit pelapukan dan bersifat tidak subur. Dan horizon yang terakhir adalah horizon R. Horizon ini tersusun atas batuan keras yang belum terlapukan. Lapisan ini merupakan dasar tanah yang terdiri dari batuan yang sangat pejat dan belum mengalami pelapukan.